Pagi-pagi semangat pagi semua, salam trading tenang senang, selamat malam minggu kembali dengan saya Nofri Simanjuntak dalam program analisa atau forecast mingguan cross pair. Dan kali ini setelah sebelumnya ada GBP JPY, linknya ada di atas kanan bulatan I, Anda klik. Kita sekarang akan membahas GBP CAD. Oke, langsung saja. Ya, sebelumnya informasi sejenak, maksud saya untuk mengulang-ulang ini adalah baik ya, karena kan nggak semua Anda sejak awal mengikuti channel saya, dan saya sudah membuat banyak sekali video, serta dari banyak video tersebut sudah saya rapikan sehingga lebih terstruktur dalam playlist-playlist. Dan kalau memang Anda serius mau belajar analisa teknikal, fundamental, atau belajar trading, Anda bisa menonton video ini satu persatu secara berurutan, jangan di-skip-skip, dan Anda akan mendapatkan pemahaman yang utuh. Dimulai dari mana? Dari pondasi, mindset, time management, money management, masuk ke analisa teknikal. Dan kalau kita bicara analisa teknikal itu mulai dari Dow Theory, karena basic dari analisa teknikal itu adalah Dow Theory. Itu di bagian sini termasuk trend, masuk ke support and resistance, pola candle, pola chart, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai GBP CAD dalam hal ini analisa fundamentalnya. Kalau kita perhatikan fundamental Inggris, seperti sudah saya sampaikan kemarin, biasa saja. Tantangannya saat ini adalah soal naiknya inflasi, tetapi belum ada keinginan, walaupun sempat awalnya ada untuk menaikkan suku bunga. Kemudian yang kedua adalah soal COVID, Omicron, yang mulai menjadi kekhawatiran banyak negara-negara di dunia ini, apalagi ini bulan-bulan Desember, di mana biasanya Natal di sana, seperti juga Lebaran di sini, keluarga berkumpul. Nah ini, sekarang lanjut, bagaimana dengan Kanada? Kalau kita perhatikan data terakhir berbarengan dengan Amerika Serikat, NFP Kanada itu bagus di atas ekspektasi ya. Jauh sekali, 153.000 ini. Ini ya. Padahal forecast-nya hanya 36.000. Kemudian juga yang luar biasa adalah tingkat penganggurannya turun 0,6%. Kalau Anda perhatikan tingkat pengangguran turun 0,6% itu besar ya. Nah ini kan paling biasanya itu 0,2%, ini sampai 0,6%, berarti sangat optimis terjadi pemulihan ekonomi. Apalagi kalau tidak salah kan Kanada sudah menaikkan suku bunga. Sehingga kesimpulannya apa? Simple, fundamental Kanada untuk saat ini lebih baik daripada pound sterling. Nanti kita lihat cocok nggak dengan teknikal, cocok nggak dengan sentimental, dan jangan lupa bahwa yang namanya tren dalam hal apapun, baik itu sentimental, fundamental, apalagi teknikal, itu bukan garis lurus. Umpama, kalau dia misalkan fundamentalnya bagus, bukan berarti dia naik terus, akan ada koreksi-koreksi, atau akan ada juga dalam hal fundamentalnya data-data yang sedikit jelek, dan itu biasa. Yang penting adalah gini, Anda tahu arah besarnya, baik itu di teknikal, fundamental, serta sentimental. Sekarang kita masuk ke sentimentalnya, dengan melihat data COT ya.
Nah, ini kalau data COT ini tidak ada, saya murni akhirnya hanya teknikal saja. Tapi ini puji Tuhan tidak terjadi delay, dan delay biasanya karena ada libur-libur saja. Kita lihat Kanada. Oh ya, tambahan lagi, fundamental Kanada itu juga akan semakin baik kalau harga oil juga membaik. Kemarin-kemarin harga oil turun, nanti kita bisa lihat di analisa teknikal. Tetapi saya memprediksi kan kebutuhan akan bahan bakar semakin tinggi di Desember, maka harga oil pasti akan rebound. Nggak boleh ngomong pasti, kemungkinan besar akan rebound. Lanjut. Kalau kita perhatikan Canadian dollar itu posisi long-nya 43%, posisi short-nya 57%. Dia mengalami kenaikan short atau penurunan long dibandingkan dalam minggu lalu sekitar 5%. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Sekali lagi, ini kemungkinan besar harga oilnya turun. Nanti kita lihat. Sehingga kalau kita bandingkan dengan GBP, tadi saya sudah uraikan di GBP JPY, sebetulnya GBP pun ini shortnya dominan sampai 64. Kalau ini kira-kira baru 57. Sehingga masih lebih kuat lah secara sentimental, secara perhitungan matematis, Kanada dibandingkan yen. Bisa diterima kenapa lebih kuat? Karena memang dominannya posisi short, tetapi lebih kecil perbandingannya dibandingkan shortnya dari pound sterling. Dan ingat, ini mata uang, bukan pair. Jadi kalau misalkan dikatakan pada buang posisi long, pada lepas posisi atau jadi shortnya lebih besar, ini mungkin switchingnya ke dolar, bukan ke GBP. Kebalikannya juga gitu, pada buang pound sterling, bukan ke Canadian dollar, tapi ke dolarnya. Kita lihat di dolarnya naik tuh, dari 81 sampai 87%. Ini mungkin pengaruh-pengaruh pernyataan-pernyataan dari Powell yang semakin hawkish, mengarah kepada percepatan tapering dan juga kenaikan suku bunga. Sekarang kita masuk ke analisa teknikalnya. Dimulai dari monthly. Kenapa monthly? Karena bulan November baru closing candle, itu aja. Sehingga perlu kita lihat monthly-nya. Kalau nanti kita analisa mingguan di minggu kedua, ketiga, keempat, kita nggak perlu lihat monthly. Sejatinya, kalau setiap time frame closing, kita harus lihat, dan baru closing time frame monthly di November, walaupun closingnya itu kita bisa lihat tanggal 1, tetapi ini sudah tanggal 6, bukan berarti telat untuk kita bahas. Jadi, mengalami yang disebut dengan doji ya, ini terjadi keraguan apakah market akan turun atau naik di monthly-nya. Ini kan candle doji. Tapi dia sudah breakout ini sebetulnya nih. Sudah breakout symmetrical triangle-nya. Kemudian ini area-area resistance support-nya, dia mau turun juga tertahan di support ini yang cukup kuat. Melihat data-data sebelumnya, begitu kena area ini, dia bounce. Kalian saya bandingkan langsung oil untuk long trend-nya. Perhatikan di oil itu, misalkan, sorry ke weekly saja. Area oil. Ya, US oil. Kalau kita perhatikan data US oil memang mengalami penurunan ya, tetapi seperti ini, tetapi tren tetap masih naik tuh. Jadi masih ada peluang buat Kanada untuk menambah devisanya dari penjualan oil ini. Apalagi kalau kita perhatikan tadi kan NFP serta tingkat penganggurannya bagus.
Kembali lagi ke GBP CAD, kita turunkan jadi weekly sekarang. Sama ya, sudah breakout symmetrical triangle, dan saat ini dia kembali berpotensi turun. Kenapa? Karena minggu lalu tertahan di sini. Oke, kita langsung masuk ke D1. Di D1 sendiri, ini saya rapikan dulu. Nah, ini masih merupakan area resisten yang sudah, kalau Anda perhatikan ini, berhari-hari, bahkan mungkin sebulan ya setelah berhasil di breakout ini, dia gagal untuk di breakout ke atas. Jadi ini resisten yang cukup kuat untuk menahan GBP CAD naik. Ini harus dijebol dulu nih secara daily sebetulnya, baru dia bisa melanjutkan kenaikannya. Sekarang kita turunkan ke H4. Sebelumnya saya ingin memberikan informasi sedikit, kalau misalkan Anda mau ikut signal gratis yang premium, Anda bisa menghubungi saya 0811992989 di WA ya, jangan di Telegram, supaya saya lebih fokus untuk menerima data-data dari Anda. Kemudian signal ini diperuntukkan bagi Anda yang sudah bisa trading dan punya waktu, paling tidak sebagai bahan perbandingan referensi untuk proses entry. Kemudian bisa juga untuk yang sudah cukup paham trading tapi kurang punya waktu untuk melakukan analisa yang lengkap. Ada dong orang-orang seperti itu, dan sebagian itu kan Anda sudah bisa, tapi karena kesibukan di sektor real, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, akhirnya tradingnya terabaikan, butuh analisa-analisa, sehingga Anda bisa mengikuti signal ini. Yang ketiga, untuk yang belum bisa trading dan ingin juga belajar secara mandiri, walaupun saya tidak menjanjikan untuk memberikan edukasi, karena ini kan sejatinya signal, cuma memang tetap ada edukasinya. Kenapa? Karena ada trading plan, simpel aja. Nah, ini kira-kira benefitnya. Sekali lagi, silahkan WA 0811992989. Sekarang kita bikin lagi untuk trading plan mingguannya, langsung di H4. Minggu lalu, ya, kalau Anda mengikuti trading plan ini, Anda profit ya. Kan saya tunjukkan, dan ini tidak ada rekayasa, sell di sini. Oke, jadi naik ke sini, Anda sell, dan profit ini. Ini lumayan besar profitnya kalau Anda pas misalkan sell limit di sini, Anda tipe-tipe agresif, ini kan 1.7090 ya, masuk ke sini, Anda sudah berhasil mendapatkan profit sekitar 100 pip lebih. Kalau ke sini malah ya, ini malah bisa 200 pip, kira-kira seperti itu. Sehingga semoga analisa mingguan ini selalu bermanfaat untuk Anda. Kemudian bagaimana untuk minggu depan? Sebetulnya sama ya, di sini ada bearish engulfing sehingga berpotensi menjadi area sell. Sementara trennya sendiri sebetulnya buy. Nah, ini mungkin dia rebound di sini setelah data Jumat Kanada itu kan berbarengan dengan Amerika bagus. Kesimpulannya, Anda juga bisa melakukan aksi buy di sini. Jadi ini tetap berlaku nih. Sehingga kita bikin dua. Kalau dia turun, Anda buy di sini dengan target ke sini. Sorry. Buy di sini ya. Oke. Terus kalau dia naik, saya rasa sih sarannya Anda nawarnya lebih sadis saja atau lebih Afgan di sini. Nah, ini. Perhatikan ini trend line sebagai resisten. Jangan sampai sebetulnya ini di breakout.
Jadi paling tidak kalau misalkan Anda agresif tanpa menunggu konfirmasi, Anda sell limitnya jangan pas di sini nih. Langsung saja di double top atau triple topnya berharap shadow-nya yang menjemput order. Bisa diterima? Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Tetap lakukan trading yang aman, nyaman, dan menguntungkan. No free Simanjuntak.